Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Sekarang kita akan memasuki pembahasan di bab baru, yaitu bab 3, di mana kita akan belajar tentang virus. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah antum mempelajari video ini diharapkan kepada antum peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan virus, dapat menganalisis ciri-ciri virus yang meliputi sifat, bentuk, ukuran, struktur tubuh, dan replikasi virus, dan juga dapat menjelaskan klasifikasi virus. Virus berasal dari kata dalam bahasa Latin virion yang berarti racun karena sebagian besar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti halnya SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, yang saat ini tengah mewabah di dunia, penyebab COVID-19. Semoga Allah mengangkat wabah ini dan menjadikan kita bisa beraktivitas dengan normal. Jadi SARS-CoV-2 ini menyerang saluran pernapasan manusia. Kemudian ada juga TMV, tobacco mosaic virus, yang menyerang tanaman tembakau sehingga pada daun tembakau terdapat bintik-bintik kuning, yang menghambat pertumbuhan tembakau. Ada juga rhabdovirus, yang menyebabkan penyakit rabies, yang menyerang sel-sel saraf. Ada juga adenovirus, virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti pneumonia. Ada Ebola virus, itu virus yang menyebabkan penyakit Ebola, salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia, yang menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Sejarah penemuan virus. Pertama kali virus diteliti oleh Adolf Meyer, seorang peneliti yang berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1883, meneliti bintik-bintik kuning atau penyakit mozaik pada daun tembakau yang menghambat pertumbuhan tembakau. Kemudian Adolf Meyer ini mencoba menyemprotkan ekstrak getah dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat, dan ternyata tanaman yang sehat tertular penyakit tersebut. Nah, kemudian Adolf Meyer mencoba melihat bentuk bakteri tersebut menggunakan mikroskop, namun ia tidak bisa melihat bentuk bakteri tersebut dengan menggunakan mikroskop tersebut. Nah, Adolf Meyer menduga bahwa penyakit mozaik atau bintik-bintik kuning pada tembakau tersebut disebabkan oleh adanya bakteri yang belum diketahui dan ukurannya sangat kecil, karena tidak bisa dilihat oleh mikroskop cahaya. Jadi pada saat ini, pada tahun 1883 ini belum ditemukan mikroskop cahaya, mikroskop elektron. Yang ada hanya mikroskop cahaya. Kemudian pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi saringan bakteri, agar bakteri tidak bisa lolos, dan kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, setelah disemprot, ternyata filtrat, hasil saringan tadi, getah tanaman tembakau yang diekstrak tadi, kemudian disaring, itu tetap bisa menularkan penyakit mozaik pada tanaman yang sehat. Nah, Dmitri Ivanovsky, hasil kesimpulannya menguatkan dugaan Adolf Meyer bahwa penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah bakteri jenis baru yang ukurannya sangat kecil, sehingga bisa lolos saringan bakteri. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Martinus Beijering pada tahun 1897 yang menyemprotkan ekstrak getah tanaman yang sakit ke yang sehat dengan beberapa kali pemindahan. Setelah beberapa kali pemindahan, ternyata kemampuan patogen dari agen penginfeksi tersebut tidak berkurang sama sekali. Jadi ekstrak tanaman, getah tanaman yang sakit tadi diambil, kemudian disemprotkan yang sehat, kemudian sehat menjadi sakit, kemudian diambil lagi ekstraknya, disemprotkan lagi yang sehat, dan
terus dilakukan dengan beberapa kali pemindahan. Namun ternyata ya tidak berkurang sama sekali kemampuan patogennya atau kemampuan agar tanaman yang sehat tadi menjadi berpenyakit ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, agen penginfeksi tersebut ya bisa memperbanyak diri, ya, bisa bereproduksi atau berkembang biak. Ya. Nah, selain itu, M. Bezering tadi mencoba mengembangkan patogen tersebut dalam medium nutrisi, ya, atau cawan Petri, ya, untuk mengembangbiakannya bakteri. Nah, namun tidak ada perubahan. Nah, ini hal yang aneh ya. Kalau bakteri dimasukkan ke dalam medium nutrisi ini, maka dia akan bertambah banyak. Ya. Namun ekstrak getah tanaman ini tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, ada dua kesimpulan. Ya. Yang pertama, ya, dari penemuannya bahwa patogen agen penginfeksi tersebut dapat berkembang biak. Ya, dibuktikan tadi ya tidak berkurang sama sekali kemampuan patogennya walaupun dipindah beberapa kali ke tanaman yang sehat. Kemudian yang kedua, ya, patogen atau agen penginfeksi tersebut bukanlah bakteri, ya, melainkan partikel patogen yang berukuran lebih kecil dan sederhana dari bakteri. Ya, Martinus Bezering ini menamakannya dengan virus lolos saring. Jadi ini pertama kali dinamakan dengan virus. Ya, tidak mungkin bakteri ya, karena ketika dimasukkan ke medium nutrisi, kalau bakteri seharusnya dia bisa bertambah banyak ya. Sedangkan ini tidak ada perubahan. Nah, kemudian penelitian akhirnya dilanjutkan oleh Wendell Stanley ya pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika yang mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik pada daun tembakau. Ya, kemudian virus tersebut dinamakan dengan Tobacco Mosaic Virus (TMV). Nah, hal ini menyebabkan para ilmuwan bertanya-tanya, ya, membuat heboh para ilmuwan pada saat itu. Kenapa ya, virus penyebab penyakit mozaik ini dapat dikristalkan, sedangkan kristalisasi itu adalah ciri-ciri benda mati. Tidak ada satupun sel makhluk hidup, sesederhana apapun sel makhluk hidup itu yang bisa dikristalkan. Tidak ada sel yang bisa dikristalkan. Nah, jika virus ini benda mati, mengapa bisa memperbanyak diri, bisa berkembang biak? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan bagi para ilmuwan, dan sampai saat ini pun ya, penggolongan atau klasifikasi virus ini sebagai makhluk hidup atau benda mati masih belum pasti, ya, masih menjadi pembahasan ya. Nah, virus ya disebut dengan makhluk hidup peralihan ya, karena ya, sebagian cirinya ya, masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup dan sebagian cirinya juga masuk ke dalam ciri benda mati. Ya. Virus dapat disebut sebagai makhluk hidup karena pertama dapat berkembang biak ya. Nah, namun berkembang biaknya tidak seperti berkembang biaknya makhluk hidup. Nah, dia memperbanyak diri dengan cara yang berbeda dengan cara makhluk hidup memperbanyak diri. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan sebagai bereproduksi, tetapi replikasi. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki materi genetik. Ya, jadi ini ciri khasnya makhluk hidup, yaitu memiliki materi genetik. Namun, makhluk hidup memiliki dua materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Namun, pada virus ya, hanya ditemukan salah satunya saja. Jadi ada virus yang punya DNA saja, ya, sebagai materi genetiknya atau asam nukleatnya. Dan ada virus yang hanya memiliki RNA saja sebagai asam nukleatnya atau materi genetiknya. Nah, virus juga bisa dikatakan sebagai benda mati karena pertama, virus bukan merupakan sel. Ya, sel itu memiliki membran sel, kemudian ada inti sel, ada sitoplasma, kemudian ada organel selnya. Nah, kalau virus, ya, dia hanya sebuah asam nukleat atau materi genetik yang terbungkuskan oleh protein.
sederhana sekali. Oleh karena itu, dia disebut dengan aseluler, ya, bukan sel. Ya. Kemudian virus tidak memiliki sistem metabolisme, ya. Jadi dalam virus tidak ada pembentukan energi atau penggunaan energi. Jadi dia tidak makan dan tidak mengeluarkan zat sisa. Ya. Kemudian virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kalau di luar tubuh makhluk hidup, dia non-aktif, benda mati, ya. Namun ketika dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup atau dalam sel makhluk hidup, maka dia bisa memperbanyak diri. Oleh karena itu bisa disebut dengan parasit intraseluler obligat. Ya. Kemudian materi genetiknya jauh lebih sederhana, ya, yakni hanya DNA atau RNA saja, beserta selubung protein tanpa sitoplasma dan organel sel. Nah, virus juga dapat dikristalkan seperti halnya mineral. Ini adalah ciri khasnya benda mati. Oleh karena itu, virus juga bisa dikatakan sebagai benda mati. Kemudian ukuran virus. Ya, ukuran virus berkisar lebih kurang 25-300 nanometer. Sangat kecil, ya. 1 nanometer itu adalah 10⁻⁹ meter. Virus dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 50.000 sampai 100.000 kali. Nah, ini adalah perbandingan, ya. Ini adalah sel hewan, ya. Sel hewan. Kemudian ini adalah bakteri, Escherichia coli, ya. Kemudian ini adalah virus, dan ini termasuk virus yang besar, ya, virus yang besar. Jika dibandingkan dengan bakteri, kecil dia. Apalagi jika dibandingkan dengan sel hewan atau sel manusia, ya, sangatlah kecil, ya. Nah, ini terlihat, ya. Ini adalah bakteri, ini adalah sel darah merah kita. Ya, kemudian jika dibandingkan dengan bakteri segini, ya. Nah, jika dibandingkan bakteri ini dengan virus, ya, antum lihat sendiri, ya, bahwa virus polio ini, virus yang penyebab penyakit polio ini sangat kecil jika dibandingkan dengan bakteri. Ini adalah TMV, tobacco mosaic virus, ya, dan ini adalah bacteriophage T4, ya, yaitu virus yang menyerang bakteri. Ya. Jadi dia bisa membunuh bakteri ini, ya. Dia akan masuk ke dalam tubuh bakteri ini yang memasukkan asam nukleatnya atau materi genetiknya, DNA-nya, ke dalam tubuh bakteri ini dan memperbanyak diri. Akhirnya bakteri akan mati. Nah, bentuk virus, ya, ada beberapa macam, ya. Ada bentuknya bola seperti orthomyxovirus atau HIV. Kemudian ada bentuk batang, ya, TMV, ya, tobacco mosaic virus contohnya. Kemudian ada huruf T, contohnya adalah bacteriophage virus yang menyerang bakteri, ya. Kemudian adalah bentuk polihedral, segi banyak, ya, yaitu contohnya adalah adenovirus, ya, yang menyerang saluran pernapasan tadi, ya. Kemudian struktur virus, ya, struktur virus, ya. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh yang paling lengkap, yaitu bacteriophage. Bacteriophage ini adalah bakteri yang menyerang virus yang menyerang bakteri, ya. Nah, bacteriophage, ya, memiliki kepala, ya, di mana kepala ini isinya adalah asam nukleat atau DNA, ya. Nah, DNA ini dilapisi oleh kapsid, ya, yang berupa protein, ya, dengan unit-unit kecil yang bernama kapsomer, ya, unit-unit protein kapsomer. Kemudian leher, ya, leher penghubung kepala dan ekor, dan kemudian ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel sasaran yang diserang oleh virus. Jadi virus ini akan menempel di bakteri, kemudian dia akan menusuknya dengan spike ini, ya, protein spike-nya, kemudian dia akan menyuntikkan asam nukleatnya melalui ekor ini, termasuklah asam nukleatnya ke dalam bakteri. Nah, asam nukleat ini akan mengendalikan aktivitas replikasi atau berkembang biaknya virus, ya, di dalam tubuh bakteri. Nah, pada ekor terdapat selubung akar, lempengan dasar, ya, ini lempengan dasar, ya, yang ada spike-nya ini. Kemudian serabut ekor, ini serabut ekor.
Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi menerima rangsangan. Nah, klasifikasi virus ya, karena keperluan tertentu, terutama medis, maka virus perlu diklasifikasikan. Namun tidak seperti klasifikasi makhluk hidup, pada umumnya virus hanya diklasifikasikan dalam 3 tingkatan takson, yaitu famili, genus, dan spesies. Tetap penulisan nama virus biasanya cukup hanya dituliskan spesiesnya saja. Nama familinya berakhiran viridae, sedangkan nama genusnya dan nama spesiesnya berakhiran virus. Contoh, familinya Poxviridae ya. Jadi dia penyebab cacar ya. Genusnya Orthopoxvirus, spesiesnya Variola virus ya, penyebab cacar. Kemudian ada famili Picornaviridae, genusnya Enterovirus, spesiesnya Poliovirus, penyebab polio ya, yang menyerang sistem saraf dan mengakibatkan kelumpuhan. Pengelompokan virus berdasarkan asam nukleatnya dapat dibagi menjadi virus DNA dan virus RNA. Virus DNA berarti virus yang hanya memiliki asam nukleat DNA saja, sedangkan virus RNA yang memiliki asam nukleat atau materi genetik RNA saja. Virus DNA contohnya adalah herpes simplex virus ya, penyebab penyakit herpes. Kemudian ada bakteriophage ya, yang menyerang bakteri tadi. Kemudian ada adenovirus, penyebab pneumonia. Kemudian ada poxvirus, penyebab cacar. Papillomavirus, penyebab kutil. Nah, adapun virus RNA yaitu picornavirus ya, penyebab penyakit polio. Orthomyxovirus, penyebab influenza. Kemudian TMV, penyebab mozaik pada daun tembakau. Paramyxovirus, penyebab campak ya. Kemudian ada rhabdovirus, penyebab rabies. Dan juga hepatitis virus, penyebab hepatitis yang menyerang hati ya. Nah ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Semoga Allah mudahkan antum memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.